Kita sedang persiapkan yang namanya program Sengkuyung. Sengkuyung itu apa, Pak? Nah, Sengkuyung itu kan artinya gotong royong. Bareng-bareng. Bareng-bareng menyelesaikan permasalahan yang ada. Nanti teman-teman di Pemda Kabupaten Kota itu akan bergerak memberitahukan kewajiban masyarakat sebelum jatuh tempo. Kalau yang tahap pertama ini, nanti yang setelah jatuh tempo kita ingatkan dulu. Itu menjadi kewajiban teman-teman Kabupaten Kota berjenjang sampai dengan camat, sampai nanti akhirnya di kepala dusun ataupun RW dan RT-nya nanti yang kemudian mengingatkan, termasuk mendata. Oh Pak, punyanya si A ini sudah dijual. Jadi nanti akan terinformasi ke kami lagi di UPPD bahwa ini berarti sudah tercatat terjual. Atau kalau memang belum bayar, maka nanti sampai dengan level RT-nya akan mengingatkan. Sekali lagi, ini akan kembali ke Temanggung. Itu. Jadi gerakan ini kemudian nanti akan menjadi gerakan kesadaran yang kembalinya nanti akan kembali ke desa itu sendiri. Karena 10% dari APBD kan nanti menjadi APBD desa. Jadi dana desa. Ya, betul. Jadi dana desa ya. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusakpol kita. Aplikasinya Sakpol itu Karena semuanya sudah praktis, ada bisa jalan. menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. Wani nupai, wani majeki. Sobat pajak, hello. Kita ada di Chips, cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Wah, tepuk tangan dulu dong, boleh ya. Dan di Chips ini kita ada segmen namanya Samsat Talk ya, bersama saya Nessa Gozal. Dan kali ini Samsat Talk ini kan memang konsepnya kita jalan-jalan, tapi kitanya di sini ya. Kitanya di sini, kabupaten kotanya yang bersama dengan kita. Makanya kita mau ajak jalan-jalan gitu ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi di setiap kabupaten ataupun kota. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Kabupaten Temanggung. Boleh tepuk tangan dulu dong. Bersama dengan PLT Kepala UPPD Kabupaten Temanggung sekaligus Kabid Pajak Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Pak Danang. Apa kabar Pak Danang? Baik, Bu Nesa. Wah, Pak Danang, pokoknya kalau Pak Danang senyum berarti semuanya oke ya. Ada kasih PKB juga, pajak kendaraan bermotor. Bu Tuti, fresh banget, pakai pinky-pinky. Iya, Mbak. Oke, baiklah. Ini kita bicara tentang Temanggung gitu ya, Pak ya. Pajak, Temanggung. Kita tuh suka dengar, kalau zaman saya kecil tuh bahasanya orang bijak taat pajak gitu ya Bu ya. Orang bijak taat pajak. Nah, sekarang saya tanya dulu nih di Temanggung. Kalau di Temanggung pada bijak-bijak nggak? Pak Danang mungkin boleh cerita dulu Pak keadaan di Temanggung Pak. Jadi gini, Temanggung ini tempatnya menarik. Dari data yang ada, data yang kita selama ini lihat, Temanggung itu basisnya adalah kabupaten agraris. Mata pencahariannya lebih banyak dipengaruhi oleh iklim. Nah, ini juga berpengaruh pada bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya maupun kewajiban lainnya. Jadi kalau dilihat Temanggung, orang mendengarnya kota kecil, tapi sebetulnya ini relatif sebuah kabupaten yang besar. Ada 20 kecamatan di sana dengan 23 kelurahan dan 266 desa. Jadi besar ini, dengan kontur pegunungan. Gitu. Jadi kontur wilayahnya seperti itu, jumlah desanya seperti itu, letaknya cukup memberikan hambatan pada kewajiban pajak. Challenging juga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, potensi yang ada di tahun lalu itu roda duanya sebesar 255.804 objek.
roda 4-nya 48.934. Berarti banyakan Motornya. roda 2-nya, motornya. Nah, dengan kontur yang seperti tadi bergunung-gunung, maka pelayanan ini menjadi satu tantangan. Nanti Bu Tuti bisa cerita gimana Samsat kelilingnya harus jalan setiap hari masuk ke wilayah-wilayah terdalam. Kemudian saat ini juga didorong bagaimana BUMDes-BUMDesnya bisa melayani di titik-titik yang berada di ujung wilayah, di atas gunung. Kita berada di kaki Gunung Sumbing. Itu jadi satu tantangan. Kota Temanggung berada di wilayah tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jadi ada di situ kontur itu ada Kota Temanggung dan sekitarnya, kemudian Kota Parakan dan sekitarnya, itu menjadi dua titik yang menjadi sentra aktivitas masyarakat. Kemudian tadi, kenapa karakter agraris kemudian menjadi satu hal yang cukup membedakan daripada yang lain. Masyarakat ini akan melakukan kewajiban pajaknya setelah masa-masa panen. Jadi biasanya kepatuhan itu di awal itu tidak menunjukkan ini, tapi setelah panen berhasil, maka geliat kewajiban pajaknya baru bergerak. Dan itu biasanya berapa bulan sekali, Pak? Atau apa? Maksudnya ada periodik? Kira-kira kalau orang panen tembakau, karena produk utamanya di situ tembakau, maka akan panen di bulan-bulan ini ya. September, Oktober. Jadi setahun sekali tuh. 3 bulan ya Pak. 3 bulan per 3 bulanan. Iya. Oke. Tapi relatif besarnya pada saat panen tembakau. Sekarang orang ini. di situ kemudian juga yang tidak punya lahan, dia akan bekerja pada sektor pengolahan tembakaunya. Oke. Ya pada saat setelah panen dia baru dapat bekerja. Setelah itu baru dapat uang yang dipakai untuk melunasi kewajiban pajaknya. Itu yang menjadi tantangan di tempat kami. Sehingga salah satu caranya nanti mungkin ada bagaimana kemudian nanti BUMDes itu bisa memberikan pinjaman, itu sedang kita upayakan. Oh, ada pinjaman segala macam ya Pak ya. Ini berarti saya tanya nih ke Bu Tuti. Bu Tuti tadi saya tertarik sih sama tadi Pak Danang ngomong, wah challenging banget tuh, sampai masuk, wah segala macam, menaiki gunung, turun ke lembah gitu ya Bu ya, untuk akhirnya bisa mendatangi wajib pajak. Segitunya Bu. Iya, memang di Temanggung seperti yang disampaikan Pak Danang tadi kan wilayahnya sangat luas dan jarak antara kecamatan satu sama kecamatan lain, apalagi ke kantor induk itu cukup jauh Mbak. Juga ditambah dengan wilayah kontur yang bergunung-gunung ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasi itu kita memang seperti halnya UPD lain, kita juga ada samsat keliling Mbak kita ada 20 kecamatan. Cuma samsat kelilingnya hanya 12 kecamatan. Oke. Yang sisanya? Sisanya kita upayakan melalui BUMDes, melalui Samsat Budiman. Kita Samsat Budiman. Samsat Budiman. Badan Usaha Digital Mandiri. Oke. Iya. Oke. Ya walaupun saat ini jumlah Samsat Budiman di Temanggung masih relatif sedikit dan tetap kita upayakan untuk penambahan. Kita saat ini masih ada 12 Samsat Budiman Mbak yang masih aktif untuk melakukan layanan pajak kendaraan bermotor tahunan untuk mengcover tadi daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Samsat keliling. Iya. Oke. Ada yang unik gak Bu? Saya lagi kebayangin ya kalau misalkan tadi Pak Dara ngomong bahwa nanti nunggu panen gitu. Ada nggak Bu yang nyoba buat, Bu saya bisa bayarnya pakai hasil bumi? Hasil buminya dijual dulu Mbak. Hasil buminya ya, jadi memang di Temanggung ini paling ramai itu mulai September ya Bapak ya. Dari bulan September, Oktober, November, Desember baru penuh Mbak. Karena memang itu tadi masyarakat mengandalkan hasil panennya. Oke. Nah, punya uang sama sadar bayar pajak, menurut saya dua hal yang berbeda ya Pak. Punya uang sih, tapi kan aku juga butuh bayar anak sekolah, butuh ini, butuh itu, kontrakan misalnya gitu. Gimana akhirnya, artinya sekarang sudah mengetahui bahwa punya uangnya di bulan-bulan ini nih gitu. Gimana akhirnya membuat mereka sadar untuk menyisihkan untuk membayar pajak Pak? Baik, jadi gini, kadang-kadang memang masyarakat khususnya di Temanggung kalau dilihat masih sering kita lihat kendaraan-kendaraan, utamanya kendaraan yang lama ya Mbak Tuti ya. Itu memang pajaknya telat, bahkan telatnya lama sekali. Itu sering banyak terlihat di wilayah Temanggung. Namun demikian,
tugasnya ada di kami. Jadi kewajiban untuk mengingatkan masyarakat kenapa sih penting pajak itu tugas kami. Jadi bukan salah masyarakat sepenuhnya. Tapi bagaimana kepatuhan atau kesadaran tadi dihidupkan lagi itu menjadi tanggung jawabnya kita, pemerintah. Kenapa mereka abai menggunakan kendaraan tanpa bayar pajak? Itu jangan disalahkan ke masyarakat, tapi coba kita introspeksi bahwa sosialisasinya harus kemudian lebih dalam lagi ke masyarakat. Materi sosialisasinya harus lebih mengena lagi ke masyarakat. Bu Tuti dengan timnya sudah turun ke lapangan, dari desa ke desa beliau jalan. Materinya yang kemudian kita perdalam, kita bangkitkan lagi kenapa sih pajak itu harus dibayar. Karena masyarakat tadinya nggak tahu. Masyarakat tahunya kalau pajak dibayar dipakai pemerintah untuk faya-faya Pak. Iya. Nah, ini yang kemudian kita coba perbaiki bahwa sebetulnya dari pajak-pajak yang didatangkan nggak cuma pajak kendaraan bermotor ya, kita punya pajak air permukaan, kita punya kalau bahan bakar relatif begitu beli bahan bakar langsung dapat kena pajaknya itu jelas. Nah, untuk kendaraan bermotor ini sebetulnya masyarakat banyak yang nggak tahu kalau sebagian dari pajak yang dibayarkan itu kembali ke pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri, yang kemudian digunakan untuk pembangunan di Temanggung. Itu, jadi bentuknya APBD. Bentuknya APBD. Ya, Pak, ya? Jadi dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kira-kira 30% dari pembayaran yang ada di Temanggung. Nah, ini kalau ini saya punya data untuk total PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, pajak rokok yang dikelola oleh UPPD Temanggung itu tahun 2023 itu sebesar 115 miliar. Yang kembali ke kabupaten kota. Tahun itu tuh 30%-nya ya? Iya. Menurut saya itu cukup besar buat Temanggung. Iya. Cukup untuk membiayai Temanggung untuk kemudian bergerak dari sisi pembangunannya. Di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Juli sudah 67 miliar. Yang 67,3. Iya, yang kemudian menjadi pendapatan untuk Kabupaten Temanggung. Bayangkan nilai segitu itu, tingkat kepatuhannya baru di angka 60%. Coba kalau tingkat kepatuhannya bisa ditingkatkan, maka pendapatan ini kemudian menjadi pendapatan Kabupaten Temanggung itu bisa ditingkatkan. Katakanlah kita bisa menambah sekitar 20-30 miliar. Berapa sekolahan yang bisa dibangun? Pak, ini kita bicara lebih dalam ya Pak, tentang pajak Pak. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di benak masyarakat itu kayak ngapain sih? Enggak kok, nanti ini berguna untuk pembangunan. Yang lain aja yang bayar pajak. Duitku isih kanggo lione. Itu nggak bisa dipungkiri hal itu terjadi. Nah, itu gimana Pak, Bapak melihat hal itu? Maka kami nggak bisa bicara menjadi seorang birokrat. Maka kami coba berbaur dengan masyarakat. Mbak Tuti bilang, aku ki wong Temanggung, wong Manggung nek ngomong itu. Wong Manggung gitu ya. Manggung. Itu. Maka kalau kita boleh ambil diksi patriotisme, maka kita akan bicara patriotisme kita buat Kabupaten Temanggung apa sih? Itu yang kita coba dorong ke masyarakat. Sing arep bangun Temanggung ki sapa? Nek wong Manggung dhewe. Itu yang menjadi konteks. Termasuk kenapa saya ditugaskan di sana, karena saya punya darah Temanggung. Itu yang kemudian jadi strategi Bapenda Provinsi Jawa Tengah bahwa saya bertugas di sana untuk memajukan wilayah saya. Ini yang kemudian juga dengan masyarakat Temanggung. Lah nek DE wong Manggung itu nggak punya rasa seperti itu, terus siapa lagi? Haruskah orang lain yang membangun Temanggung? Haruskah kemudian tokoh-tokoh dari luar Temanggung yang kemudian menjadi orang yang melaksanakan pembangunan Temanggung? Harapan kami orang-orang Temanggung sendiri kemudian yang bergerak. Konteks itu akan semakin kental nanti dengan dilaksanakannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Temanggung akan dapat option yang lebih besar daripada bagi hasil. Coba. Kan ini bagi hasil kan 30% nih.
Terus habis itu ada tambahan namanya lagi. option. Ya, option itu menggantikan pola bagi hasil. Oke. Kalau bagi hasil, saya Bu Tuti ini kerja, setelah itu baru disisihkan 30%. Oke. Kalau dengan option, saat orang itu membayar pajak, saat itu juga hasil itu langsung dikirimkan ke Temanggung. Jadi Seluruhnya? nah, 30%? nanti 66% dari penetapan yang ada dari provinsi. Jadi misalkan dari provinsi menetapkan 10.000, Oke. maka hak Kabupaten Temanggung nanti ditambahkan sebesar 66%. Berarti 66.000. 6.600. Berarti nanti masyarakat membayar 16.600. 10.000 di provinsi, 6.600 di Oh, jadi bisa langsung Kabupaten di Kota. split. Iya. Dan itu angkanya lebih besar dong, Pak. Lebih besar, kira-kira jadi 40% dari yang sebelumnya 30%. Itu tujuan dari Undang-Undang 1 itu adalah memang meningkatkan pendapatan di kabupaten kota, meningkatkan kemandirian kabupaten kota, kemudian ada keleluasaan fiskal karena tadinya harus menunggu 1 bulan baru dibagi hasilkan. Oke. Kalau sekarang setiap pembayaran maksimal 3 hari sudah tertransfer ke kabupaten kota sehingga kabupaten kota bisa melakukan pembangunan lebih cepat. Oh, itu kapan, Pak? Mulai 5 Januari 2025. 25. Nah, kita sekarang menuju ke 5 Januari 2025 kita sedang persiapkan yang namanya program Sengkuyung. Sengkuyung itu apa, Pak? Sengkuyung itu kan artinya gotong royong. Bareng-bareng. Bareng-bareng menyelesaikan permasalahan yang Masalahan. ada. Nanti teman-teman di Pemda Kabupaten Kota itu akan bergerak memberitahukan kewajiban masyarakat sebelum jatuh tempo. Kalau yang tahap pertama ini nanti yang setelah jatuh tempo kita ingatkan dulu. Itu menjadi kewajiban teman-teman Kabupaten Kota berjenjang sampai dengan camat, sampai nanti akhirnya di kepala dusun ataupun RW dan RT-nya nanti yang kemudian mengingatkan, termasuk mendata. Oh Pak, punyanya si A ini sudah dijual. Jadi nanti akan terinformasi ke kami lagi di UPPD bahwa ini berarti sudah tercatat terjual. Atau kalau memang belum bayar, maka nanti sampai dengan level RT-nya akan mengingatkan. Sekali lagi, ini akan kembali ke Temanggung. Itu. Jadi gerakan ini kemudian nanti akan menjadi gerakan kesadaran yang kembalinya nanti akan kembali ke desa itu sendiri. Karena 10% dari APBD kan nanti menjadi APBD desa. Jadi dana desa. Ya, betul. Jadi dana desa ya. Gitu. Oke, maaf Ibu. Ini menarik sih Pak, karena menurut saya ya itu punya duitnya tapi aku males bayare, itu yang pertama. Yang kedua, nek misalnya aku harus ke sana kayak bayar pajak tuh ya Pak, dibayangin orang tuh ya, aku harus nyediain waktu sehari. Betul. Antrinya, ini ya, pokoknya kayak aku tuh harus sampai tengah hari tuh nggak bisa ngapa-ngapain deh, nggak bisa kerja deh gitu. Itu stigma itu tuh mungkin masih ada gitu di benak kita gitu. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu betul. Saya juga merasakan. Maka untuk mengurangi hal tersebut, Bapenda Provinsi Jawa Tengah itu punya yang namanya Nyusapole. Nyusapole. Bayar aja pakai gadget. Bayar aja di mana aja bisa kok. Mau di Indomaret, mau di perbankan, ATM bisa. Tapi nggak semua orang juga gadget minded. Iya betul. Ya kan? Atau bingung Pak, bingung aja gitu. Aduh, penting aku pengen ketemu wong, Iya. gitu kan? Maka tadi yang disampaikan Bu Tuti, BUMDes menjadi ujung tombak kita untuk masyarakat cukup datang ke BUMDes setempat aja. Oke. Itu yang sedang kita dorongkan supaya orang mau berangkat ke sawah nih. Biasanya naik sawah kan nggak pernah pakai baju bagus. Pakai celana pendek, bawa pacul. Nek perlu ya sisa nangon kebune kan. Itu tinggal cukup ke BUMDes. Tinggal aja. Dititipkan, mereka menyelesaikan kewajibannya. Sore selesai mereka kerja di sawah atau dimanapun, mampir ke BUMDes tinggal ngambil. Pakai celana pendek ya nggak apa-apa. Wah itu solusi sih Bu. Iya. Jadi tidak harus kehilangan waktu 1 hari untuk mencari nafkah. Iya. Begitu ya Bu ya. Iya. Tapi itu sudah bagaimana masyarakat melihat
pendekatan seperti ini, Bu, masyarakat Temanggung? Ya cukup efektif sih Mbak. Jadi masyarakat di desa, terutama yang sudah ada BUMDes-nya, memang mereka memanfaatkan itu. Kemudian kalau yang belum ada BUMDes-nya kan kita juga ada samsat keliling gitu. Jadi tidak harus ke samsat induk. Bisa di samsat keliling, bisa di BUMDes, dan juga Di samsat keliling juga bisa gitu, ninggal gitu? kalau di samsat keliling sebentar bisa aja dong. prosesnya, jadi tidak perlu ninggal kan. Nggak sampai 10 menit Hanya selesai. paling 5 menit atau Iya. sampai 10 menit lah, nggak lama. Dan juga yang anak-anak muda sudah paham dengan aplikasi ya pakai Nyusak Pole gitu Mbak. Oke, nah kenapa tadi saya bilang bahwa ada satu kepuasan pada saat kita harus bertemu dengan orang tidak dengan digital, itu karena kan belakangan kayaknya saya dengar banyak diskon Pak, ya kan, ada diskon ini, jadi kita suka Minta bingung, dijelasin. pengen dijelasin, ini siapa tahu aku bisa dapat nih yang diskon nih gitu kan Pak, gitu, itu apakah itu juga ada di aplikasi? Kalau di aplikasi memang tidak, tapi interaktif kita sebetulnya PIC yang ada di gadget itu siap hampir sekitar 20 jam kami layani. Oh ini Jadi, apa layanan customer layanan service customer ibaratnya service ya? kita hampir 20 jam siap untuk memberikan penjelasan. Di sisi lain tadi memang pendekatan kita mulai mengarahkan pada lebih ke lokal apa ya? Kearifan Lokal culture ya, kearifan lokalnya. Nah, tadi masyarakat itu kalau telepon itu juga nggak semua karakter masyarakat kayak gitu. Pengennya ngobrol, pengennya takon-takon, ketemu. Iya. Maka pendekatan tadi selain samsat keliling, kami mulai sebar itu di BUMDes, BPR, BKK, atau nanti akan kita kembangkan lagi UPK. unit-unit ya. UPK di kecamatan itu. Nah, nanti kami cukup mendidik teman-teman yang bertugas, masyarakat bisa bertanya di situ. Kemudian sosial media kita juga cukup Aktif ya, Pak? cukup aktif. Masyarakat bisa dengarkan dengan tentu saja kami tetap harus explore. Nggak mungkin kita merasa cukup dengan hal ini. Kita akan tanya lagi ke masyarakat, apa sih kurangnya? Itu yang selalu kita dorong. Apalagi Temanggung, konturnya tadi saya sampaikan di gunung. Petugas sampai ke sana pun itu Pasti berat. butuh waktu juga Iya. ya Bu ya. Maka yang kita kembangkan adalah ya layanan di Sana. dilayani oleh orang mereka sendiri. Sana. Kenal ibaratnya Iya. gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nesa komunikasi dengan saya, Pak, ini formal kan jadinya. Tapi kalau masyarakat atau Mbak Nesa di wilayah Mbak Nesa, kebetulan yang tugas adalah keponakannya, Oke, tangganya. tetangganya. Maka bahasanya kan, Lek, ono pemutihan tenan to, Lek. Oh iya. Bahasanya lebih asik. Iya. Kuwi tenan kuwi, ora ngapusi. Iya, Enak kan iya, ngomongnya. iya. Tapi coba kalau tanya ke saya langsung gitu. Kan harus mikir nanyanya gimana ya emosi gitu, gitu kan. bahasanya. Gitu. Jadi nggak asik. Iya, Maka pendekatan dengan BUMDes ini sebetulnya cara asik untuk mendekati masyarakat, untuk mengubah mindset tadi bahwa bayar pajak itu menyebalkan. Nggak lagi. Bayar pajak saya iso titip. Nek perlu, Pak kuwi loro ya Pak. Nek bayar pajak piye ya? BUMDes yang teko. Teman-teman BUMDes bisa datang menghampiri ya. Ya, jemput bola. Jemput bola ke tempat melayani. Konteks itulah saya bilang negara hadir itu ada dari program-program seperti itu. Termasuk kita punya Samsat Corporate. Samsat Corporate Iya. adalah Samsat Corporate itu layanan dari kami yang ditempatkan di perusahaan. misalnya gimana tuh Pak? Misalnya PT Nesa selama ini karyawannya pamit izin Pak saya mau bayar pajak dulu ke Samsat. Oh ya. Keluar masuk kan? Oh. Terganggu kan produksinya? Izin, Iya, harus izin. Betul. Nah, dengan model Samsat Corporate ini, maka nggak perlu lagi, wes kue rasa izin, Kue ning ngarep. kilo, neng kantor, wes ono, bayaro neng kono. Oke. Dilakukan oleh siapa? Temennya sendiri, karyawan juga, koperasi di perusahaan itu mungkin. Titip gesek, wes kono kue kerja, Oke. mulai dibayar lagi. Wah itu solusi sih Pak. Itu solusi banget ya. Dan itu memang harus disebarluaskan informasi ini agar
sebenarnya bukan nggak mau bayar pajaknya, tapi udah mau berangkatnya aja udah males gitu. Jadi harus Itu yang kita tangani. psikologisnya Betul. itu ya Pak ya. Oke Pak, ini mumpung Pak Danang juga sebagai Kabid Pajak gitu di Bapenda Provinsi gitu. Kan saya memang mendengar itu diskonnya banyak ya Pak. Salah satunya adalah bea balik nama. Ya. Betul ya Pak. Bea balik nama gratis, dinolkan. Ya. Tapi bagaimana dengan biaya-biaya yang lain Pak? Nah, jadi gini, ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Di Samsat itu ada 3 ya Mbak Tuti? 3 instansi. 3 instansi. Kepolisian, Kepolisian, kemudian Bapenda, sama Jasara sama Harja. Jasara Harja. Oke. Bapenda dalam hal ini kemudian berusaha untuk meringankan beban masyarakat. Tujuannya yang lain adalah mengembalikan data-data itu menjadi data yang seharusnya. Kalau kendaraan itu sudah Mbak Nesa beli ya harusnya atas namanya Mbak Nesa. Memudahkan kita untuk menilai potensi yang sebenarnya. Yang kedua, proyeksi BBNKB kita, biaya balik nama kita itu menjadi real nantinya. Kalau sekarang atas nama itu kemudian menjadi tidak bisa kita pahami. Betul. Rancu. Iya. Dengan pengembalian ini, kenapa masyarakat kemudian katanya gratis, kok masih ada? Gitu. Nah, perlu dipahami bahwa pembiayaan yang muncul dari kepolisian itu adalah disebut sebagai PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Artinya apa? Itu hampir sama dengan retribusi. PNBP itu adalah pembayaran yang dilakukan atas dasar pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Sebetulnya itu membayar penggantian atas buku BPKB, kemudian cetak STNK-nya. Itu mengganti nilai materinya. Kok masih bayar Pak? Ya kan bukunya ganti. Kan ada kertas. Iya. Itu. Cetak, oke. Itu yang nanti kemudian duit itu tahun depan dikembalikan lagi sebagai material. Jadi ini berputar saja sebetulnya. Itu kenapa kok harus mengganti biaya. Kalau pajak bea balik nama, enggak, tahun ini diambil, tahun ini juga digunakan untuk pembangunan, tidak kembali lagi tahun berikutnya. Itu makanya kenapa bisa kita nolkan, karena kita akan menghitung beban masyarakat kalau kita hilangkan relatif kemudian kepatuhannya meningkat atau tidak, itu relatifnya ke sana. Jasara Harja, kalau terjadi apa-apa, siapa yang nanggung? Kalau nggak dibayarkan, berarti nggak ada yang nanggung. Maka perlindungan kepada masyarakat di jalan raya itu menjadi penting. Jadi kenapa ini nggak bisa dinolkan? Karena resikonya nggak bisa dihilangkan. Oke. Itu. Jadi Wah. perlu dipahami hal-hal yang kayak gitu. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa wah bohong nih katanya 0. Karena ada hal-hal yang memang harus ada yang resiko tidak bisa dihilangkan, ada biaya produksi buku dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Oke. Nah, Pak, saya itu kan termasuknya orang lama ya. Dulu itu Pak, kebayangnya ya, kalau bayar pajak itu, mungkin sekarang bahasanya titip itu ya Bu ya. Tapi ini titip ke calo Pak. Ya. Betul ya Pak? Ini bloko Suto nih saya tanya ini. Ya. Apakah masih ada? Masih usum apa enggak? Dan apa negatifnya bagi kami wajib pajak kalau pakai calo? Ya. Jadi sebetulnya kalau boleh bicara, saya dari kecil juga beberapa kali orang tua saya memang juga menggunakan jasa ya. Iya. Konteks ini kemudian kita harus bicara secara bijak. Konteksnya adalah harus dibedakan dikotomi calo dengan pemberi jasa. Oke. Nah, yang harus kita memang coba eliminir adalah praktek-praktek percaloan yang sebetulnya masyarakat bisa urus sendiri, kemudian karena merasa susah, akhirnya kalau lewat calo lebih mudah. Ya. Itu yang kita akan eliminir. Oke. Nah, namun demikian, usaha jasa seperti itu sekiranya adalah pada saat memang masyarakat tidak memiliki waktu, memang mereka menitipkan pada ini. Dan itu sudah bertahun-tahun terbentuk dan ini menjadi sebuah profesi.
Saya tidak mengeliminir itu, tapi kemudahan pembayaran yang kemudian kami kedepankan sehingga masyarakat punya pilihan. Wong bayar wis gampang ngapain? Harus kayak gitu. Wong bayar mengkari cedak, saiki ngapain kayak gitu. Itu yang coba kita lakukan supaya bisa bergerak mempermudah masyarakat. Itu. Oke. Nah, di sisi lain juga kami memang melarang ada praktek percaloan di lingkungan Samsat. Jadi kami geser. Silakan Anda memiliki profesi seperti itu tapi tidak berada di wilayah kesamsatan. Itu menjadi apa namanya benang merah di tempat kami. Temanggung juga ya, Mbak ya? Iya. Bagaimana di Temanggung, Bu? Mungkin bisa cerita sedikit, Bu Tuti. Kalau di Temanggung Kita geser keluar. Tetap ini ya, maksudnya keras dengan hal-hal seperti itu gitu ya? Iya, tidak boleh Mbak seperti itu. Yang seperti Pak Danang tadi sampaikan, memang kita sampaikannya biro jasa ya, bukan calo, karena memang masyarakat tidak punya waktu, itu baru bisa minta tolong ke biro jasa. Tapi kalau yang konotasinya negatif, kita tidak izinkan untuk di Temanggung. Karena sebenarnya saya bisa melihat konsep BUMDes itu kan konsep titip. Iya. Tapi legal. Iya. Gitu ya, Bu ya. Kalau boleh dibilang sebetulnya semuanya legal. Yang penting jangan mengedukasi masyarakat bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor itu susah. Sekarang sudah banyak kemudahan kok. Iya, Gitu. betul. Konteks itu sebetulnya yang kemudian kami dorong di masyarakat bahwa pembayaran pajak tahunan itu nggak harus di Samsat sekarang. Sudah bisa di luar. Iya sih. Ke depan juga kami akan coba kembangkan lagi model-model pembayaran berbasis anjungan tunai mandiri seperti ATM gitu. Gimana tuh Pak? Jadi nanti coba kita sedang upayakan, saat ini masih dalam proses kajian bagaimana membuat kios-kios pembayaran pajak secara digital. Jadi ya silakan saja mau titip siapapun, mau titip saudaranya, mau titip apa, pada saat ke anjungan tunai itu kan sama sendiri kayak kita ke ATM ya Pak. Ya. Oh, wah gitu. Itu menarik. Itu nanti akan kita coba dorong, kita eskalasi mungkin di wilayah perkotaan. Tadi kalau BUMDes bisa bergerak di wilayah pedesaan karena masyarakat desa lebih cenderung lebih senang untuk dilayani. Iya. Dibandingkan mandiri tadi. Iya, kalau kita lebih suka self service. Tutut gitu ya Pak. Nanti yang coba kita dorong mungkin di titik-titik keramaian, di pusat-pusat masyarakat itu berkumpul, itu akan kami dorong. Tapi untuk kayak Kabupaten Temanggung, kalau saya serahkan anjungan tunai mandiri belum tentu masyarakatnya mendekat. Tapi kalau dengan pendekatan BUMDes ini sama, dilayani. Nah, bedanya kalau Anda pakai biro jasa, Anda harus menunggu beberapa hari untuk kembali. Kalau di BUMDes hari itu juga selesai. Ini yang mungkin harus di garis bawahi ya, sobat pajak yang sedang menyaksikan Samsat Talk ini, bahwa nggak semua negara loh mikirin ini. Betul Pak ya, maksudnya nggak semua negara loh mempermudah wajib pajak membayar pajak. Betul. Itu harus teredukasi juga, karena di beberapa negara tuh masih ada yang sangat konvensional loh Pak ya, tapi Indonesia ini luar biasa. Dan kalau kita bicara di Jawa Tengah ini luar biasa, inovasinya untuk bisa dekat ke kita, jadi kita pun dipermudah. Itu privilege yang benar-benar luar biasa sih Pak kalau saya bilang. Pak, ini boleh blok konsulto lagi nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa ya. Kan kalau lagi bayar itu kan kita menyerahkan STNK dan KTP ya Pak. Itu di beberapa yang saya lihat itu suka entah KTP-nya Pak nggak bawa, gitu-gitu loh Pak, gitu. Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya sesuai dengan peraturan kepolisian, itu dokumen yang wajib dibawa adalah identitas diri dan identitas kendaraannya. Jadi ya KTP sama STNK. Surat tanda nomor kendaraan mewakili entitas dari kendaraan itu wajib dibawa. Jadi kalau Anda mau membayar kemudian nggak bawa STNK-nya, terus yang saya proses apanya? Karena ada mekanisme pengesahan di dalam Rekiden. Di STNK itu ada 4 kotak yang harus kemudian disahkan. Jadi kenapa STNK wajib dibawa? STNK asli, KTP
untuk meyakini bahwa ini kepemilikan ada milik Mbak Nessa, yang diwakili adalah KTP. Kalau belum balik nama Pak? Kalau belum beda, balik, jadi gini, sebaiknya melakukan balik nama, karena tadi data itu menjadi penting. Gini, ceritanya adalah kenapa sih data forensik kepolisian dalam hal ini Rekiden itu menjadi penting. Data-data itu akan berguna membantu masyarakat itu sendiri dalam hal terjadi tindak pidana maupun tindak kecelakaan. Itu menjadi penting. Bagaimana kita mau mengetahui bahwa kendaraan ini milik keluarga Pak A, Pak B, Pak C. Itu menjadi sangat penting. Kita punya kasus bom Bali yang penanganannya berhasil dikuak melalui forensik atas kendaraan yang digunakan dalam kasus peledakan itu. Itu kemudian menyadarkan kita bahwa data kepemilikan kendaraan itu menjadi sangat penting. Itu yang perlu itu skala besar. Skala kecil yang tadi, kalau terjadi kecelakaan, gimana bisa memberitahukan keluarga? Asuransi menyatakan bahwa ini bisa nih. Ini perlu saya informasikan juga bahwa SWDKL itu dalam waktu 1 hari itu akan memberikan santunan kepada korban. Masa kita mau pada saat korban sudah harus masuk rumah sakit harus berpikir ini yang bayar sopo. Nah, dengan patuh dengan pembayaran pajak kendaraan ini perlindungannya sudah ada. Ya sudah masukin rumah sakit. Maka biaya maksimal sebesar 20 juta itu melekat pada korban. Ya sudah, kita nggak bicara lagi bahwa siapa yang harus membayar dan sebagainya. Itu konteks perlindungan terhadap masyarakat sebetulnya ada dalam konteks kesamsatan itu. Oke, ini sebenarnya kalau masyarakat sadar betul dan mau membuka hatinya mendengarkan tadi Pak Danang ngomong, langsung tertib bayar pajak sih Pak, karena kan buat kita. Betul. Ternyata buat kita gitu. Dan mungkin yang bisa minimal saya pelajari dari obrolan ini adalah mindset ya Pak ya. Mindset membayar pajak itu adalah untuk kita. Mindset membayar pajak itu mudah. Karena banyak sekali kemudahan yang sudah diberikan. Mindset bahwa dengan adanya diskon-diskon yang luar biasa banyak ini sangat membantu kami sebagai wajib pajak. Dan ini maksimal kapan Pak diskon-diskon itu Bu Tuti? 20 Desember. Kalau yang kan ada 2 ya, ada beberapa program, 4 ya? Ada 4 program ya Bapak Nji. Kalau yang program bebas biaya balik nama, program bebas pajak progresif dan diskon pajak untuk tahun berjalan itu sampai 19 Desember. Kemudian yang terakhir keringanan tunggakan dan denda untuk yang menunggak pajak 1 tahun sampai 5 tahun itu hanya sampai 20 Desember. Jadi tinggal 20 September. 20 Agustus. Oh, 20 Agustus. 20 Agustus. Jadi tinggal 5 hari. Berapa hari lagi? Ya, Oke. Jadi manfaatkan ya wajib pajak ya. Oke, baiklah. Pak Danang, aku senang sekali sih. Saya senang sekali bisa mendapatkan pencerahan ya. Ini tadinya dari pengen yang ngobrolnya ketawa-ketawa jadi serius, tapi seriusnya serius bermakna di Samsat Talk ini. Oke, mungkin ada kalimat penutup Pak sebelum kita tutup dari Pak Danang, monggo. Baik, masyarakat Jawa Tengah khususnya masyarakat Kabupaten Temanggung, manfaatkan program untung 4 kali lipat karena ini adalah program diskon terakhir. Tahun depan kita akan bicara keuntungan bagi wajib pajak yang patuh. Jadi kalau Anda sudah menjadi si patuh di tahun ini, maka tahun-tahun ke depan diskon kepatuhanlah yang akan diberikan Samsat untuk wajib pajak. Jadi jangan pernah berpikir untuk bisa ada pemutihan-pemutihan selanjutnya. Yang kedua, jadilah masyarakat Jawa Tengah yang berguna untuk Jawa Tengah itu sendiri melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terima kasih.
Asik. Bener loh, masyarakat suka gini, alah paling tahun depan ada lagi gitu ya Pak ya. Ada sih, tapi buat yang patuh sekarang gitu ya. Jadi kalau jangan berpikir bahwa nanti bakal ada lagi. Enggak, kesempatan kadang cuma datang emang sekali Pak. Gitu ya. Ya kalau begitu matur nuwun Bu Tuti, matur nuwun Pak Danang, pencerahannya luar biasa. Jadi untuk Anda yang masih berpikir nanti dulu deh bayar pajaknya, urusanku masih panjang. Bentar lagi loh, diskon itu akan selesai. Walaupun ada yang selesai Desember sih, tapi siapa tahu kita bisa manfaatkan begitu ya diskon-diskon ini untuk mempermudah dan memperingan kita untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor. Baik, kalau begitu saya Nessa Gozal, kita akhiri Samsat Talk kali ini. Jadi wani numpai, wani majeki. Dadah.